Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Prawardoyo, saya dari Offering H. Saya akan mempresentasikan program Python dalam perhitungan gizi suatu makanan. Latar belakang dari makalah ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering makan apa saja yang tanpa memikirkan apa manfaat untuk tubuh kita. Banyak orang yang memilih makanan karena rasanya enak atau sudah terbiasa sejak kecil. Bukan tahu apakah yang mereka makan, karena kebiasaan tersebut kadang ada yang makanannya kurang, ada juga yang berlebihan, atau malah memilih makanan yang sebenarnya kurang baik untuk kesehatan. Tubuh kita butuh berbagai zat dari makanan supaya tetap kuat, punya energi, dan tidak mudah sakit. Maka dari itu penting untuk mengetahui apa saja kandungan yang ada di makanan yang kita konsumsi. Dengan mengetahui gizi, kita bisa memilih makanan yang kita makan sehari-hari. Oleh karena itu, makalah ini ditulis untuk membantu memahami bagaimana cara mengetahui isi gizi dari makanan, dan kita semua bisa lebih bijak dalam memilih makanan sehingga pola makan menjadi lebih baik dan kesehatan tubuh tetap terjaga. Tujuan dari makalah ini yang pertama adalah untuk menjelaskan membangun sebuah program perhitungan gizi menggunakan Python yang bagus dan mudah dijalankan. Yang kedua adalah untuk menganalisa manfaat pemrograman bagi kesehatan dan gizi yang diperlukan tubuh. Yang ketiga adalah memudahkan dalam menganalisa gizi makanan sebelum dimakan. Rumusan masalah, bagaimana merancang sebuah program Python yang dapat menghitung kandungan gizi dari sebuah makanan. Yang kedua, bagaimana mencari sumber data yang bagus untuk mencari informasi kandungan makanan. Yang terakhir adalah bagaimana peran aplikasi pemrograman Python di era sekarang untuk menghitung sebuah gizi suatu makanan. Bagaimana merancang sebuah program Python yang dapat menghitung kandungan gizi dari sebuah makanan. Untuk membuat sebuah pemrograman atau program untuk menghitung gizi suatu makanan, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Menyiapkan sumber data makanan. Pertama, kita harus menyiapkan data dari berbagai makanan yang ada. Setelah itu, kita harus mendatakan makanan tersebut. Supaya bisa diproses komputer, setiap makanan biasanya disusun terstruktur, misalnya nama makanan, jumlah yang dimakan, kandungan gizi per satuan. Membuat cara kerja perhitungan gizi. Setelah data makanan tersedia, tinggal membuat perhitungan sebuah makanan, masukkan nama makanan dan jumlahnya. Program akan mencari data nilai gizi makanan tersebut dari data yang sudah kita siapkan. 1. Setelah ketemu, program langsung nilai gizinya sesuai jumlah yang dimasukkan. Nomor 2, kalau pengguna memasukkan satu makanan, program akan menjumlahkan semua nilai gizinya satu per satu. Program akan menampilkan total kalori, protein, lemak, dan nutrisi lainnya sebagai hasil. Cara kerjanya seperti menghitung total belanja. Setiap makanan dianggap sebagai barang yang punya harga, lalu semuanya dijumlahkan sampai mendapatkan total. Bagaimana mencari sumber data yang bagus untuk mencari informasi kandungan makanan? Berdasarkan penelusuran saya, sumber data yang terpercaya adalah A. Sumber resmi pemerintah. Di Indonesia, salah satu sumber paling lengkap adalah Kementerian Kesehatan. Isi datanya cukup banyak, dari berbagai jenis bahan makanan sampai kandungan gizi per satuannya. Sumber ini biasanya menjadi sumber pencarian karena sudah terpercaya. Yang kedua adalah sumber internasional. Jika sumber dari dalam negeri tidak tersedia atau tidak lengkap, kita bisa memakai daftar dari luar negeri.
Misalnya lembaga pangan di Amerika atau Badan Pangan Dunia lainnya yang memberikan informasi makanan super lengkap, biasanya data yang mereka berikan lengkap dan update setiap saat. Yang terakhir adalah lembaga penelitian ke kampus. Beberapa universitas juga sering memberikan data kandungan gizi berdasarkan penelitian mereka, meskipun data yang diberikan tidak cukup banyak, tetapi informasi dari kampus tetap bisa jadi pilihan yang bagus dan terpercaya. Beberapa kampus atau pusat penelitian juga melakukan pengukuran sendiri dari banyak jenis bahan makanan. Sumber ini biasanya cocok jika ingin mengambil jenis makanan lokal yang tidak ada di sumber internasional atau nasional. Bagaimana aplikasi Python dalam menghitung gizi di era modern? Di zaman sekarang banyak orang ingin hidup lebih sehat, tapi kenyataannya mereka lupa untuk menghitung gizi dari suatu makanan. Kalau dihitung satu persatu secara manual akan memerlukan waktu yang lama dan tidak efektif. Kita bisa membuat program yang membantu menghitung kandungan gizi makanan secara tepat dan praktis. Pengguna cuma memerlukan memasukkan jenis makanan dan jumlahnya, lalu program akan mengeluarkan total energi, protein, lemak, dan nutrisi lainnya, sehingga pengguna tidak perlu repot untuk menghitung. Python bisa dipakai siapa saja, siswa, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan orang yang diet. Selain itu, Python juga banyak membantu pelaku usaha makanan. Dengan Python, mereka bisa mengolah data dalam jumlah besar, bikin rencana menu, atau mengecek apakah suatu menu terlalu berlebihan atau kurang dari segi gizi. Semuanya bisa dilakukan otomatis tanpa ribet menghitung satu persatu. Intinya, Python membuat perhitungan gizi jauh lebih mudah, cepat, dan bisa diakses siapa saja yang membutuhkan. Kesimpulan dari makalah ini, perhitungan gizi pada makanan membantu untuk memahami apa yang masuk ke tubuh setiap kita makan. Dengan mengetahui jumlah energi, protein, dan lemak, kita bisa memilih makanan yang bagus sesuai kebutuhan. Cara ini membuat mudah menjaga kesehatan, mencegah kelebihan maupun kekurangan zat tertentu, serta membantu mengatur pola makan sehari-hari. Selain itu, perhitungan gizi dapat dilakukan dengan banyak cara, mulai dari cara manual sampai menggunakan komputer atau bantuan dari pemrograman. Penggunaan teknologi membuat lebih cepat, akurat, dan memudahkan siapa saja untuk memeriksa kandungan makanan tanpa harus menghitung sendiri. Secara keseluruhan, perhitungan gizi bukan hanya soal angka, tetapi tentang mengatur apa yang kita makan agar tubuh bekerja dengan baik. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengambil keputusan yang bagus dalam memilih makanan untuk tubuh yang lebih sehat. Saran perhitungan gizi adalah hal penting yang harus dilakukan di zaman sekarang karena banyaknya makanan yang terlihat enak tetapi tidak memiliki kandungan gizi yang baik. Diharapkan banyak orang menggunakan salah satu kemajuan zaman dengan program Python untuk menghitung gizi makanan agar terhindar dari kekurangan gizi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah ini saya akan menunjukkan tentang program dan aplikasi perhitungan gizi. Nah, ini adalah program di mana saya sudah memasukkan beberapa jenis makanan, mulai dari karbohidrat, sayuran, daging, buah-buahan. Setelah ini kita akan memasukkan jenis makanan, tapi kita akan merunning program ini terlebih dahulu. Nah, ini adalah running dari program.
program yang membutuhkan sebuah aplikasi. Kita tinggal memasukkan saja kategori makanan, sayuran, atau daging. Jadi setiap yang dimasukkan ini adalah nama makanan yang memiliki berat 100 gram ya. Kita tambahkan saja satu persatu mulai karbohidrat sampai dengan buah-buahan. Setelah semua sudah dimasukkan, kita akan hitung total dan rata-rata dari setiap kalori, protein lemak. Setelah itu muncul di bawah sendiri adalah total dan rata-rata. Sekian dari penjelasan makalah dan program saya. Semoga dengan ini bisa membantu kita untuk hidup lebih sehat, lebih praktis. Terima kasih dan semoga membantu. Adalah sebuah aplikasi dari perhitungan gizi menggunakan program Python. Kita akan memasukkan nama jenis makanan di sini dan jenisnya di sini. Setelah itu kita hitung. Jadi sekian dan terima kasih.